Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiani Fadila, NIM 1814120110. Di video ini saya akan menjawab soal UTS dari MK Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama yaitu, apa pengertian bank dan lembaga keuangan syariah? Bank adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kredit untuk mensejahterakan masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana atau kedua-duanya, menghimpun dan menyalurkan dana dalam berdasarkan prinsip syariat Islam. Soal yang kedua yaitu, apa peran bank sentral terhadap pemerintahan? Nah, peran bank sentral ini tidak luput dari fungsi dari bank sentralnya sendiri, yaitu yang pertama menjaga kestabilan moneter, yang kedua menjaga kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran, yang ketiga menjaga kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Nah, ketiga peran ini harus terkait satu sama lain sehingga harus dikelola secara terpadu. Kemudian soal yang nomor 3, yaitu apa akibat dari COVID-19 dalam perekonomian terutama perbankan dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, dan jelaskan data kondisi bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini yang dilanda musibah COVID-19. Akibat dari perang dagang antara Cina dan Amerika, muncullah wabah virus corona. Virus ini berasal dari Cina dan menyebar luas ke berbagai negara, contohnya di Indonesia. Pada perdagangan Selasa kemarin, indeks harga saham gabungan turun di angka 1,3% di level 3.937. Untuk membendung meluasnya dampak COVID-19 di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan merilis beberapa kebijakan, diantaranya yaitu trending halt atau pembekuan selama 30 menit jika harga saham gabungan turun 5%. Yang kedua yaitu OJK meminta PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk memangkas waktu operasional. Pada Senin 23 Maret, harga jual dolar Amerika Serikat di 5 besar bank menembus angka 17.000, sedangkan nilai rupiah berada di posisi 16.608 per dolar Amerika. Di Indonesia, data hingga 29 Maret, jumlah orang yang terinfeksi mencapai 1.285 kasus, 64 pasien sembuh dan 114 meninggal dunia. Semakin banyaknya jumlah orang yang terinfeksi membuat pemerintahan menerapkan berbagai himbauan untuk menjaga jarak antara masyarakat, mulai dari himbauan untuk bekerja di rumah hingga meliburkan sekolah. Sementara itu, Bank Indonesia juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,2% sampai 4,6%. Revisi pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari penyebaran virus corona. COVID-19 juga memberikan tantangan bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Kemudian dalam lembaga keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan kelonggaran aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi. Beberapa produknya seperti surat utang konvensional dan surat utang syariah. Surat utang ini diterbitkan oleh korporasi atau negara. Pembatasan aset dalam bentuk investasi pada tagihan premi ini diperpanjang dari 2 bulan menjadi 4 bulan sejak jatuh tempo sepanjang perusahaan tersebut melakukan perpanjangan waktu kepada nasabahnya. Nah, OJK juga memberikan keringanan kepada debitur yang berdampak virus corona untuk restrukturisasi kredit. Selain itu juga nasabah perusahaan pembiayaan atau leasing yang berdampak juga bisa melonggarkan cicilannya hingga 1 tahun ke depan. Nah, penerapan kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik, agar dapat mendorong optimalisasi kinerja perbankan, khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas keuangan, sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana seharusnya manajemen bank dan lembaga keuangan syariah bersikap dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi permasalahan COVID-19 ini. Kemudian, apa peran pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah dalam menanggapi permasalahan ini? Menurut saya, manajemen bank harus berkoordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia supaya mengikuti struktur yang diarahkan dari pemerintah dan Bank Indonesia sebagai bank sentral agar dapat meminimalisir permasalahan perekonomian yang disebabkan oleh COVID-19 ini, yaitu dengan cara pertama, mengurangi transaksi tunai dan mengganti dengan transaksi non-tunai melalui uang elektronik, mobile banking, atau internet banking. Yang kedua, mengatur ulang jadwal kegiatan operasional dan layanan publik. Dan yang ketiga, memastikan bahwa uang rupiah yang didistribusikan kepada pemerintah masyarakat adalah uang rupiah yang telah melalui proses pengelolaan khusus untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dengan banyaknya himbauan dari pemerintah, peran pengawasan bank ini harus melihat secara jelas apa yang telah diinstruksikan pemerintah agar tetap dijalankan sesuai dengan manajemen perbankan. Terima kasih. Cukup sekian dari jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.